Halo teman-teman di seluruh tanah air. Eh, Hari ini saya mau sharing tentang solusi melunasi hutang negara dengan konsep National Development Bond. Apa itu Pak Fir, National Development Bond? Mungkin kita lihat di negara lain seperti Venezuela. Venezuela itu negara sudah mau bangkrut, ya. Pada saat mereka menerbitkan bond, kok sampai oversubscribe, yang beli banyak sekali. Padahal negara sudah mau bangkrut. Apalagi Indonesia yang sangat kaya raya, ya, penduduknya banyak. Jadi konsep yang saya buat adalah, atau yang saya usulkan, banyak sekali BUMN yang sudah melantai. Nah, dari sekian banyak BUMN itu, semua juga size-nya nggak kecil-kecil, raksasa, gede-gede semua. Jadi kita terbitkan saham baru setiap tahunnya. Dari sekian puluh yang melantai, kita terbitkan saham baru 10 triliun, 100 triliun, bahkan sampai 200 triliun pun bisa. Saham-saham yang kita terbitkan itu, kita jual dalam unit-unit, dalam bentuk unit-unit yang kita namakan National Development Bond. Jadi National Development Bond untuk mengembangkan infrastruktur, mengembangkan pelabuhan, airport, dan lain-lain semuanya. Oke? Terus kemudian, unit-unit ini dijual murah sekali. Mungkin satu unitnya 2.000 perak. Kalau saya mau beli 10 unit, berarti saya hanya keluar 20.000. Jadi berbeda dengan ORI, ya, dengan obligasi. Unit-unit ini dibeli, kemudian maturity date-nya mungkin 7 tahun atau 10 tahun, tapi paling dekat 5 sampai 7 tahun lah. Pada saat maturity date 7 tahun, masyarakat yang membeli National Development Bond itu bisa menukarkan unitnya dengan saham BUMN yang mereka pilih. Jadi pada saat mereka membeli unitnya, mereka bisa pilih, saya mau tukar nanti dengan saham Telkom, saya mau tukar dengan saham Antam, mereka bisa tukar. Pada saat mereka tukar, mereka bisa jual kalau mereka mau dapat capital gain. Kalau mereka mau tetap keep untuk dapat dividen, mereka bisa keep. Ini kita namakan asset-backed securities. Jadi pemerintah menerbitkan saham, saham ini dijadikan asset-backed securities untuk kemudian ditukar dengan unit link. Saya rasa semua ASN mau kok, daripada mereka juga nggak bisa nabung ataupun habis setiap bulannya. Lebih baik setiap bulan mereka beli unit-unit National Development Bond yang nanti pada saat mereka pensiun, harga saham Antam mungkin udah 7.000 ataupun 10.000. Saham BRI mungkin udah 15.000 atau 30.000. Ya. Jadi kita berdayakan semua BUMN yang melantai di bursa itu untuk bisa menerbitkan saham baru, kemudian saham itu dijual dalam bentuk unit yang kita namakan National Development Bond. Jadi garanti ataupun asset-backed securities-nya adalah saham tersebut. Oke. Berapa yang bisa diraup oleh negara? Banyak sekali, ya. Puluhan triliun, bahkan sampai ribuan triliun. Bahkan bisa menutupi ataupun melunasi hutang-hutang kita. Kenapa? Penduduk kita 270 juta penduduk. ASN kita berapa? Ya. Terus kemudian dari itu belum dari transaksi sahamnya sendiri. Dari transaksi sahamnya sendiri pemerintah juga bisa dapat. Ya. Jadi kita kelola atau monetize aset-aset ataupun saham-saham yang ada di BUMN itu dengan cara seperti itu. Jadi kita monetize. Jangan kita simpan. Buat apa negara pegang saham 60%? Buat apa negara pegang saham 80%? Itu kertas semua. Tapi bagaimana kertas itu kita monetize jadi duit, ya, jadi kita putar. Bapak, Ibu, teman-teman semua perlu ketahui bahwa saham-saham BUMN yang ada sekarang di bursa itu setiap hari ditransaksikan oleh trader asing, dan 1 tahun mereka bisa net sell itu ratusan triliun. Ya. BRI itu sekali net sell 166 sampai 200 triliun. Bayangkan. Kalau dalam 1 tahun mereka bisa net sell 4-5 kali, ya.
Udah ribuan triliun mereka dapat dari saham-saham BUMN. Ya, bahkan mereka tidak perlu izin dengan emiten BRI untuk berdagang di situ, karena mereka bisa hitung free float share saham publik BRI itu hanya berapa persen. Ya, 30% float ke publik, itu mereka beli 5 triliun aja, sudah gerak sahamnya, sudah naik sahamnya. Makanya Anda lihat, mover ataupun penggerak daripada indeks kita, itu saham perbankan. Kalau 3 saja saham bank hari ini jualan, langsung indeks merah. Anda boleh cek, Anda boleh lakukan riset kecil. Setiap indeks merah, lihat aja movernya pasti perbankan. Pasti 3 saham. Jadi 3 saham jualan pasti merah, 3 saham beli pasti hijau. Ya, jadi bisa bayangkan bahwa perbankan kita benar-benar merupakan economic backbone stock yang menjadi indikator negara kita. So, jadi kalau saham-saham perbankan ini 10 saja dikuasai oleh trader asing, selesai. Anytime kita bisa merah, anytime kita bisa dibuat indeksnya minus cukup dalam, akhirnya yang mendapat keuntungan itu orang lain. Jadi coba kita lihat kembali bagaimana kita memanfaatkan bursa untuk kepentingan negara. Jangan bursa kita tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, akhirnya perusahaan listing hanya sekedar listing, tapi setiap tahun tidak bisa mandiri, setiap tahun tidak bisa mencari duit sendiri, ataupun tidak bisa roadshow mencari investor untuk berinvestasi di saham-saham BUMN. Saya rasa itu kira-kira kisi-kisi dari saya tentang solusi melunasi utang negara. Detailnya saya punya konsepnya sangat detail dan bisa dikerjakan. Dan ini bukan rocket science, ini dagang biasa aja. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga kita bisa keluar dari krisis yang ada, baik Garuda Indonesia maupun BUMN yang lain yang sekarang sedang merugi, bisa menemukan jalan keluarnya dengan utilize saham-sahamnya yang ada, dengan memanfaatkan bursa. Kenapa? Hanya bursa yang bisa leverage 10-100 kali dalam waktu yang singkat. Ingat, dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang bisa leverage dalam waktu yang singkat. Dan Anda mesti tahu, di dunia ini yang bisa memberikan double digit return, triple digit return, itu hanya 2. Ya, pertama, itu gedung di belakang saya, kasino. Kedua, capital market. Ya, jadi kalau ada bisnis yang menawarkan double digit, triple digit return, sudah dapat dipastikan itu Ponzi scheme ataukah investasi bodong. Ya, jadi ingat teman-teman, hanya 2 industri yang bisa membuat return double digit dan triple digit. Pertama adalah gedung di belakang saya ini, kasino, dan yang kedua adalah capital market dan pasar saham. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan.